terjadi tiba-tiba gitu ya. Iya. Tetapi Ada proses ya. ada prosesnya dan diawali dengan fase premenopause. Iya. Yang merupakan periode transisi yang dapat terjadi beberapa tahun, bisa sampai 4 tahun itu sebelum menopause betul-betul berhenti haid. Iya. Gitu. Pada masa ini atau pada masa premenopause, produksi hormon estrogen dari ovarium mulai berkurang. Gitu. Nah, tanda-tandanya adalah terjadi perubahan fisik. Iya. Kulit kendor dan mengering. Gitu. Hal ini dikarenakan tidak adanya produksi kolagen. Jadi kalau misalnya sudah menopause atau premenopause sampai menopause itu produksi kolagen yang membuat kulit itu kenyal gitu ya, kencang gitu, karena masih ada produksi kolagennya. Iya. Gitu. Nah, makanya kalau ada yang perawatan wajah diberi kolagen, nah itu untuk mengencangkan kulit wajah. Iya. Nah, terus kemudian perubahan fisik yang lain, rambut mulai menipis karena rontok dan juga memutih. Ya, itu wajar, itu proses alamiah. Berat badan bertambah dan biasanya terjadi penumpukan lemak di daerah pinggang. Iya. Kemudian siklus menstruasi berubah. Biasanya bisa terjadi hal-hal berikut. Iya. Masa menstruasi jadi lebih pendek atau lebih lama. Iya. Kemudian perdarahan lebih banyak atau lebih sedikit. Iya. Jeda menstruasi kadang lambat atau lebih cepat. Kadang orang bertanya, kenapa kok 1 bulan ini saya haidnya 2 kali? Iya. Terus lama kemudian, loh kok saya nggak haid-haid? Iya. Gitu. Nah, proses ini lama-lama akan berujung pada berhentinya menstruasi secara total. Iya. Jadi prosesnya 4 tahun. Ya, sekitar rata-rata sih, Rata-rata, sampai 4 tahun. iya. Tetapi ada yang lebih Iya. cepat gitu. Kemudian ada sensasi rasa panas, Iya. hot flashes, dan berkeringat. Tiba-tiba kok rasa gerah gitu. Iya. Gitu, Malam juga tiba-tiba. gerah itu biasanya. Ya, Iya. tiba-tiba kok orang kedinginan, kok saya semua Iya. kepanasan gitu ya. Nah, perasaan panas ini dirasakan secara tiba-tiba di seluruh tubuh akibat adanya perubahan kadar estrogen. Iya. Selain rasa panas, gejala lain yang dirasakan adalah berkeringat dan kemerahan pada kulit, serta kadang-kadang detak jantung jauh lebih cepat Iya. atau berdebar-debar. Iya. Gitu. Tanda yang lain, sulit tidur. Iya. Nah, ini yang sering-sering biasanya pasien itu mengeluh, Iya. kenapa Karena saya sulit kok tidur. akhir-akhir ini susah tidur gitu. Kadang terjaga. Iya, insomnia. Iya. Pada masa menopause, perempuan sering mengalami sulit tidur atau terbangun malam hari dan sulit tidur kembali, sehingga membuat kualitas tidur menjadi berkurang. Akibatnya tubuh merasakan kelelahan dan kurang bertenaga saat bangun pagi. Gejala ini disebabkan oleh kadar hormon estrogen dan progesteron yang berangsur-angsur berkurang. Iya. Gitu, Bu. Nah, kemudian juga penurunan daya ingat. Iya. Tapi nggak sampai pikun. Iya. Kalau pikun itu Sering penyakit. lupa. Sering lupa. Sering gitu. lupa ya. Ya. Gejala ini bisa dikarenakan seringnya mengalami kesulitan tidur yang menyebabkan stres, akhirnya mempengaruhi daya ingat dan kemampuan berpikir yang melambat. Gitu. Jadi kadang-kadang kok blank, Iya. kok tiba-tiba nggak ingat apa-apa, lupa kayak gitu itu. Iya. Nah, itu wajar gitu. Wajar ya, Bu, ya. Ya. Kemudian timbulnya masalah psikologis. Nah, ini lebih emosional dan sensitif. Iya. Ya. Penurunan kadar hormon estrogen juga menyebabkan perubahan emosi dan kondisi psikologis perempuan yang memasuki masa-masa menopause. Perubahan hormon ini membuat perempuan menjadi lebih mudah tersinggung, marah, gelisah, sedih, cemas, tidak bersemangat, dan merasa cepat lelah. Nah, ini yang harusnya Dihindari. orang-orang sekitar Mengerti, ibu-ibu ya. itu harus menyadari gitu loh. Nah, ini mulai nih Iya. gitu masa-masa
perimenopause atau premenopause. Nah, terutama pasangan hidup ya, itu harusnya tahu. Itulah sebabnya diperingati hari atau adanya hari menopause sedunia ini, supaya pasangan-pasangan perempuan-perempuan yang mau menopause itu menyadari bahwa itu proses alamiah. Jadi nggak usah kenapa kok marah terus kayak gitu, nggak usah. Jadi nggak usah diambil hati lah kalau ibu-ibu lah seperti itu. Kemudian mudah mengalami nyeri sendi dan otot, sehingga membuat kesulitan untuk bergerak karena sendi-sendi terasa kaku dan sakit. Nah, ini juga yang perlu diberi pengertian untuk pasangan hidup, yaitu perubahan gairah seksual. Penurunan kadar hormon estrogen dapat menyebabkan vagina menjadi lebih kering, sehingga tidak nyaman saat berhubungan intim. Gitu. Kemudian juga bisa terjadi masalah pada saluran kemih. Pada perempuan yang memasuki masa menopause sering mengalami masalah sulit menahan kencing, sering buang air kecil, nyeri saat buang air kecil. Kalau koko itu termasuk ya? Iya Bu. Oh iya. Iya, nggak bisa menahan air kencing itu. Iya. Namanya. Ya itu tadi tanda-tanda premenopause atau bisa jadi nanti sampai menopause. Seperti itu Bu. Iya. Nah Bu, bagaimana kalau mengatasi keluhan yang dirasakan saat menopause itu? Oke. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mensiasati saat-saat menopause ya. Pada umumnya keluhan-keluhan yang dialami hanya bersifat sementara dan dapat reda dengan sendirinya. Tetapi bila keluhan-keluhan tersebut dirasakan mengganggu, maka ada beberapa hal yang dapat meringankan. Misalnya untuk mengurangi hot flashes atau kepanasan tadi, minum air. Bahkan bisa ada yang menyarankan untuk minum air dingin, itu air es. Kemudian kenakan pakaian yang menyerap keringat. Jadi kaos itu ya? Ya, kaos gitu. Hindari makanan dan minuman panas. Makanan pedas, minuman beralkohol. Kemudian hindari ruangan bersuhu panas. Gitu. Ya, kalau nggak ada AC ya pakai kipas angin juga bisa. Itu untuk mengurangi hot flashes atau rasa panas yang tiba-tiba muncul. Kemudian bisa mengonsumsi makanan sehat, misalnya banyak sayuran, buah-buahan, protein. Nah, ada kabar baik. Menurut penelitian di satu universitas di Indonesia, itu tempe, nah itu merupakan estrogen nabati. Jadi bagus untuk, jadi kan orang menopause itu kekurangan estrogen. Nah, hormon estrogen. Kalau kita beri estrogen yang hormon estrogennya itu risikonya besar, bisa jadi kanker kayak gitu. Nah, tapi ada yang lebih aman, yaitu tempe. Tempe. Iya, tempe itu estrogen nabati. Jadi bisa hari-hari mengkonsumsi tempe. Tapi saran saya, tempenya kalau digoreng dengan minyak sedikit. Jadi pakai penggorengan yang anti lengket. Jadi misalnya minyaknya cuma 1-2 sendok makan gitu. Nah, sedikit agak dipanggang jadi. Jadi aman untuk kolesterolnya juga gitu. Kemudian agar kualitas kualitas tidurnya menjadi baik dan meringankan gejala mood swing yang tadi itu tiba-tiba gelisah, marah-marah gitu ya, itu namanya mood swing. Lakukan olahraga ringan. Misalnya jalan kaki, bersepeda, apalagi dengan orang yang disayangi. Nah, itu meningkatkan mood tadi ya. Iya, gitu ya. Mempengaruhi mood swing tadi. Terus kemudian lakukan aktivitas yang disukai atau relaksasi untuk mencegah stres dan depresi. Itu ya, misalnya berkebun, sukanya jahit, yang merajut kayak
gitu atau berkebun. Apa yang senang? Kalau belanja repot ya. Hobi membelanja ya repot ya. Kemudian untuk mengatasi vagina yang kering, bisa gunakan pelumas vagina yang berbahan dasar air. Ini dijual di apotek-apotek. Jadi sebelum hubungan suami istri bisa dioles dengan pelumas tadi. Ini enggak ada efeknya? Iya, karena berbasis air jadi enggak berpengaruh ya. Nah, untuk meringankan keluhan infeksi pada saluran kemih, misalnya kesulitan menahan kencing dan meningkatnya frekuensi buang air kecil, bisa lakukan senam Kegel secara rutin. Senam Kegel itu senam yang nahan, kayak orang nahan kencing. Oh ya. Nahan terus dilepas lagi, nahan dilepas lagi, seperti itu. Iya. Itu untuk Nahan kencing. mempengaruhi otot vaginanya, otot saluran kemihnya, seperti itu. Kemudian juga bisa lakukan cek kesehatan secara rutin, misalnya ukur tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol, dan semua itu harus terkontrol, gitu Bu. Kalau melakukan cek kesehatan itu sebaiknya berapa bulan atau setahun berapa kali yang bagus? Oh ya, kalau misalnya kita hipertensi ya, darah tinggi, kemudian kolesterol kita kok tinggi, naik turun gitu ya, sebaiknya atau ada kencing manis bisa 3 bulan sampai 6 bulan sekali gitu. Tapi kalau misalnya ada kencing manisnya nih, kencing manisnya kok nggak turun ya 3 bulan, kayak gitu. Kalau misalnya saya sehat aja bisa 1 tahun sekali. Nah Bu, kira-kira kapan harus periksa ke dokter bila ada tanda menopause dirasakan sangat mengganggu? Oke. Kita harus mencari pertolongan dokter bila tanda-tanda tadi itu dirasa sangat mengganggu, misalnya detak jantung yang dirasakan sangat cepat. Kok saya berdebar-debar sekali ya? Nah, itu mungkin perlu direkam jantung gitu. Kemudian sakit kepala berat sampai migrain, nyeri sendi, dan otot yang sampai membuatnya tidak bisa bangun, itu juga perlu pertolongan dokter. Kemudian adanya infeksi saluran kencing, kok kencing sakit ya, atau kencingnya merah, ada darahnya, nah itu juga perlu pertolongan dokter. Kemudian sulit berkonsentrasi, sesekali hilang ingatan, kok lupa ya siapa itu ya gitu, padahal itu anaknya, siapa ya, nah itu tanda-tanda kepikunan gitu ya, itu juga harus dikonfirmasi dengan dokter spesialis saraf, spesialis jiwa juga gitu. Kalau yang pikun itu biasanya usia berapa? Pikun yang itu mengalami kepikunan? pikun itu banyak penyebabnya. Kalau memang faktor usia ya sekitar 70 tahun ke atas ya. Bisa iya. Tetapi ada yang lebih muda bila dia misalnya pernah trauma kepala, cedera otaknya, kayak gitu. Bisa lebih cepat gitu Bu, jadi pikun. Atau sakit pernah stroke. Nah, itu juga bisa menyebabkan kepikunan. Masih ada lagi? Nah, keluhan yang dialami, nah ini closing statementnya. Keluhan yang dialami saat memasuki masa menopause bersifat individual. Jadi tiap orang tidak sama keluhannya ya. Jadi bukan terus apa yang kita bicarakan ini bisa terjadi pada semua orang gitu ya. Tapi bisa dicocokkan, oh saya mengalami apa ya. Nah, bersifat individual. Artinya dapat berbeda-beda pada tiap perempuan. Demikian juga tingkat keparahannya. Ada yang merasakan keluhan, ada yang tidak merasakan keluhan sama sekali. Oh, tidak apa-apa, saya tiba-tiba langsung berhenti haid gitu ya. Tapi ada juga yang parah hingga membutuhkan pertolongan dokter. Itu Bu. Nah, itu dokter, barangkali ada pendengar yang mau tanya. Nah, untuk pendengar yang ingin bertanya, silakan menghubungi 0513246600. Ibu dokter akan siap menjawab seputar dengan
semuanya yang berada di luar kota Kapuas maupun yang ada di dalam kota Kapuas dan masih setia mendengarkan 91,4 MHz. Silakan bertanya apabila Anda mungkin mengalami keluhan tentang menopause. Silakan menghubungi 0513246600. Kami nantikan telepon Anda. Baiklah Bu Dokter, sambil kita menunggu